sudah terlalu lama jadi juru bicara Prabowo, saya sudah terlalu lama jadi juru bicara Jadi partai, diganti Daniel aja tahun. ya? Jadi saya sekarang juru bicara rakyat. Oh, nggak pernah saya lihat Bung Fadlizon memuji pemerintah, adanya kritik aja. Gimana itu? Saya bingung mau memuji yang mana. Masa nggak ada yang baik? Saya bingung aja. Coba dari mulai 6 bulan yang lalu saya bingung mau memuji yang mana. Ada yang saya puji. Saya bilang keputusan yang terbaik dari Pak Jokowi adalah menempatkan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Itu ada tuh. Posisi politik Gerindra menurut saya ini ambigu. Oke, Pak Prabowo sudah ada di kabinet, tapi tidak semua. Bung Fadli sendiri misalnya, Sandiaga Uno seperti punya agenda sendiri-sendiri ini. Pak Prabowo di kabinet, di Kementerian Pertahanan tidak blended benar dengan kabinetnya Jokowi, rasanya seperti itu. Bung Fadli tidak merasa bagian dari pemerintah juga. Sandiaga Uno malah lebih kelihatannya bersikap sebagai calon wakil presiden terus yang lepas dari partai politik dan lebih banyak bertemu konstituen kesana kemari gitu ya. Oke, silakan jawab Bung. Kok Gerindra ini nggak jelas malah? Menurut saya sih cukup jelas ya. Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan menjalankan fungsi-fungsinya sebagai Menteri Pertahanan. Kalau saya sebagai anggota DPR, ya saya menjalankan fungsi-fungsi saya sebagai anggota DPR legislatif yang juga dipilih oleh rakyat dan tentu saja harus bersikap objektif. Objektif itu adalah menurut saya kalau ada kebijakan yang bagus kita dukung. Tapi kalau ada kebijakan yang jelek ya kita kritisi. Kalau lebih banyak kebijakan yang jelek ya lebih banyak lagi kritiknya. Semakin banyak kebijakan bagus susah kita mau mengkritiknya gitu. Jadi saya menjalankan fungsi saya sebagai parlemen ya harus bicara parley ya, dan kemudian saya kira banyak yang juga mengatakan saya waktu itu kenapa tidak menjadi juru bicara partai atau juru bicara Prabowo. Saya sudah terlalu lama jadi juru bicara Prabowo, saya sudah terlalu lama jadi juru bicara partai, tahun. Jadi saya sekarang juru bicara rakyat. Jadi juru bicara Prabowo cukup Dhanil Anzar Simanjuntak. Nah, sudah ditunjuk Pak Dhanil juru bicara Pak Prabowo. Saya kira masa kita di situ-situ aja. Ya kan? Jadi yang paling penting di atas segalanya dalam bernegara ini kan rakyat. Oke. Ada satu pertanyaan yang menarik ya. Kalau yang bagus kita baik, bilang baik. Kalau yang tidak bagus ya kita kritik. Tapi kalau kita lihat tweetnya Fadlizon, kok nggak pernah saya lihat Bung Fadlizon memuji pemerintah, adanya kritik aja. Gimana itu? Saya bingung mau memuji yang mana. Masa nggak ada yang baik? Saya bingung. Ya, saya bingung aja. Coba dari mulai 6 bulan yang lalu saya bingung mau memuji yang mana. Ya, ada yang saya puji. Saya bilang keputusan yang terbaik dari Pak Jokowi adalah menempatkan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Itu ada tuh. Oh, itu aja. Digitalnya ada. Yang lain nggak ada. Yang lain saya belum menemukan lah. Gitu ya. Ada kalau nggak salah 1-2 hal yang lain gitu. Oke. Ya nggak apa-apa ya. Karena kan persepsi orang kan berbeda-beda. Nah kita yang lebih konkret lagi. Kita tahu Perpu nomor 1 tahun 2020. Itu banyak yang protes itu. Yang protes itu pendukung Prabowo Sandi itu. Ada Amin Rais, ada Din Samsudin ya, yang sudah mengajukan judicial review karena dianggap ini perpu perampokan uang negara nih. Ada 405 triliun tidak boleh digugat secara pidana perdata, bukan kerugian negara, tidak boleh dipetunkan. Tapi saya baca
Gerindra termasuk yang menerima Perpu tersebut. Ini gimana duduk ceritanya? Hanya satu-satunya yang menolak PKS. Bagaimana, Bung? Ini makin menunjukkan posisi in between-nya Gerindra. Karena merupakan konsekuensi dari koalisi dengan pemerintah ya. Jadi ada permintaan-permintaan tertentu dari pemerintah itu supaya mendukung dalam kebijakan-kebijakan itu. Tapi saya pribadi mengatakan bahwa Perpu itu bermasalah, gitu ya. Saya kira Perpu itu memang dibuat dengan tergesa-gesa. Harusnya udah banyak koreksi terhadap itu, merugikan, dan Perpu ini juga lebih banyak memberikan satu peluang dan ruang bagi kalangan investor ketimbang membicarakan tentang coronanya sendiri. Yang 405 triliun itu kan hanya 75 saja sebetulnya yang untuk COVID, secara spesifik untuk COVID-19 gitu. Dan ini saya termasuk yang pertama kali membuat pernyataan itu, saya buat tulisan pendek ketika baru-baru saja Perpu ini dikeluarkan. Jadi memang resiko dari sebuah politik dengan skema seperti sekarang ini adalah sulit kita untuk melakukan perdebatan, tantangan terhadap sebuah kebijakan. Saya kira agak susah karena ini juga sistem kita ini kan presidensial. Karena presidensial yang membuat satu kekuatan yang begitu besar kepada presiden, apalagi kemudian didukung oleh partai-partai politik yang mayoritas, ya tentu akan relatif lebih leluasa. Saya kira jangan terlalu banyak berharap lah dari partai politik sekarang ini. Termasuk Gerindra? Partai politik saya katakan. Kan saya bilang termasuk Gerindra kan partai politik. Ya, untuk sekarang ini ya, karena menjadi mayoritas itu adalah bagian dari sebuah pemerintahan. Tetapi karena kita juga jangan terlalu banyak lah juga berharap dari media yang seharusnya di dalam demokrasi menjadi pilar keempat dari demokrasi. Jadi berharap dengan media sosial saja. Berharap aja kepada rakyat saja dan kepada Tuhan, ya, terutama adalah kepada Tuhan gitu ya. Mungkin kita harus lebih banyak berdoa supaya bangsa dan negara ini selamat gitu. Maksud Bung Fadli, politik mainstream itu sudah terlalu didominasi oleh satu arus termasuk media massanya begitu. Ini sudah dikuasai oleh oligarki. Ya. Jadi Pak Prabowo masuk oligarki itu enggak? Sekarang Pak Prabowo menjalankan tugasnya sebagai Menhan. Ya, mudah-mudahan beliau pada waktunya saya kira menjalankan itu akan lebih banyak manfaatnya bagi bangsa dan negara. Sejauh ini saya masih optimis melihat itu. Tetapi kan itu hanya menjadi salah satu. Ya beda kalau misalnya Pak Prabowo menjadi presiden, itu sangat berbeda sekali. Oke. Bung, Anda juga termasuk yang sangat kritis mengkritik kartu prakerja. Kita tahu bahwa misalnya Jumhur Hidayat mengatakan wah itu perampokan uang negara. Karena dia hitung kalau cuma 2.000 materi pelatihan, itu kalau masing-masing 70 juta cuman 140 miliar. Ngapain kita menggelontorkan 5,6 triliun? Saya ingin nada dan pernyataan yang keras dari seorang Fadlizon dalam menyikapi fenomena ini ya. Bolehlah dikaitkan dengan soal ini proyek pasca pemilu dan lain sebagainya. Karena 5,6 triliun itu luar biasa, Bung. Silakan, Bung. 5,6 triliun ya itu angka yang luar biasa besar. Dan kalau tepat sasaran kepada rakyat, saya kira rakyat akan merasakan betul-betul adanya negara, kehadiran negara di situ. Dan ini kan juga bukan duitnya pemerintah, ini duit rakyat kok. Tidak ada yang namanya duit negara, duit pemerintah, semua itu uang rakyat kan datang. Dan yang akan menanggung kalau kemudian pemerintah itu meminjam utang, yang menanggung rakyat juga pada akhirnya. Jadi jelas kebijakan ini, kartu prakerja. Itu prakerja ini tidak sama sekali relevan dengan dampaknya COVID. Kemudian tidak tepat sasaran. Ada juga kan yang dibuktikan mudah sekali tidak tepat sasarannya itu ya oleh salah seorang wartawan senior. Ya, Grace News. Ya. Grace News itu. Saya kira itu sangat mencerahkan. Kemudian banyak lagi hal-hal yang lainnya. Jadi harusnya ada uang 5,6 triliun itu langsung saja bagikan kepada rakyat yang terdampak, terutama petani, buruh, ya,
mereka-mereka yang pedagang ya kaki lima, pedagang kecil, apa yang terkena dampak langsung itu dibagikan saja. Menurut saya itu jauh lebih bermanfaat ketimbang melalui satu proses yang menurut saya ini saya mau tertawa aja udah susah gitu ya ngelihatnya. Ini betul-betul sebuah dagelan gitu. Nah. Ya. Masa orang di tengah ini dilatih untuk prakerja yang benar aja gitu. Yang kerja aja kehilangan pekerjaan. Yang kerja kehilangan pekerjaan, kecuali pekerja dari Cina yang datang ya. Kemudian disuruh lagi latihan dengan modul-modul yang sebenarnya banyak gratis di internet. Saya kira ada juga bahkan maestro-maestro. Ada juga modul cara mancing gitu kayaknya. Luar biasa itu. Cara mancing yang belum ada modul cara menjilat itu belum ada. Katanya belum ada. Kata Habibur Rahman ada juga modul cara bikin pempek ya. Kalau soal jadi maksud saya adalah itu benar-benar penyelewengan dana ya, dan saya kira harus ada satu audit, apalagi prosedurnya itu tidak melalui sebuah tender yang terbuka, yang transparan, apalagi itu tadinya dilakukan oleh, kalau tidak salah yang terlibat juga adalah oknum-oknum staf khusus ya. Jadi semangat reformasi yang menolak KKN, korupsi nepotisme, sekarang ini dipertontonkan dengan sangat telanjang gitu. Ini yang menurut saya harus kita koreksi. Bung, kalau kita bicara kartu prakerja itu kan ada dua stage-nya. Pertama adalah anggaran secara keseluruhan dari 10 triliun naik menjadi 20 triliun. Kemudian khusus untuk pelatihan online ada 5,6 triliun. 6 triliun. Ya, 5,6 ya. Nah, Bung permasalahkan mananya? Semuanya gelondongan 20 triliun itu atau cuma 5,6 triliun itu saja yang dipersoalkan? Menurut saya seluruhnya harus dievaluasi. Saya cenderung kalau kita memang mau membantu masyarakat dalam situasi yang emergency seperti ini kan satu situasi kompleks emergency. Jadi harus sederhana, langsung aja cash transfer. Ya, cash transfer. Di Amerika aja melakukan cash transfer. Kalau tidak salah $1.200 per orang. Langsung kok masuk kepada rekeningnya. Nah, kalau ada masyarakat yang tidak punya rekening, langsung aja dibagikan melalui jalur-jalur pemerintahan desa sampai ke RW dan RT. Kalau misalnya mereka tidak punya rekening, itu aja. Itu jauh lebih membantu ketimbang dibuat modul. Memangnya masyarakat mudah gitu ya untuk mengakses, apalagi yang ada di perdesaan yang internetnya nggak ada. Jangankan itu, mereka mungkin melihat komputer aja ada yang belum pernah lihat gitu. Tapi Bung, gini Bung, ya. Kita kan berpikir rasional ya. Sementara kan ini kan sudah tragedi politik, selalu ada free riders, penunggang-penunggang gelap di dalam labirin politik itu kan. 5,6 triliun itu malah dibilang perampokan itu. Karena tadi kalau hitungan jumhur misalnya per modul 70 juta, ini kan tinggal di place saja di tempat-tempat yang gratis, bahkan di website pemerintah, mungkin di website Kemenaker kan. Bahkan di YouTube ini, kalau di YouTube followernya bisa 5 juta ya kan, langsung kan 5,6 juta followersnya langsung. Nah, ini Bung melihat nggak ini satu yang serius banget gitu, bukan hanya sekedar hal yang patut ditertawakan, tapi ini adalah sebuah jalan untuk merampok uang negara dalam jumlah triliunan begitu, dengan menggunakan program yang seolah-olah bagus, seolah-olah memenuhi janji politik, tapi sesungguhnya mengandung konspirasi untuk betul-betul merampok yang 5 triliun lebih itu, karena 140 miliar pun cukup sebenarnya katanya. Gimana Bro? Ya, saya pikir ya ini sebuah skandal. Ya. Satu skandal yang besar. Kata perampokan itu kan karena memang orang sudah geram, atau kata begal. Begal digital, perampokan digital. Saya kira. Tapi Bung mendengar kan istilah itu kan, perampokan, begal digital itu ya. Perampokan, artinya bukan muncul dalam pembicaraan kita ini saja kan istilah itu? Bukan. Okay. Sebelumnya. Sebelumnya kan itu di Twitter di mana-mana sudah ramai. Istilah perampokan digital, istilah begal digital, ya. Macam-macam lah. Sampai-sampai orang kalangan DPR bilang jangan sampai ditipu anak kecil katanya. Habibur Rahman yang bilang begitu ya. Tapi ini jelas sebuah skandal, skandal yang sangat besar. Saya bahkan dalam satu tulisan pendek saya tulis
ini kalau kita serahkan saja kepada TVRI atau RRI membuat modul gitu ya, berapa banyak hasilnya? Kemudian bisa ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia dengan gratis. Ibaratnya seperti itu ya. Itu pun paling perlu berapa lah gitu ya. Jadi saya kira ini harus diusut ya. Kalau tidak di pemerintahan sekarang, mungkin di pemerintahan yang akan datang gitu ya. Jadi karena ini menggunakan anggaran negara secara berlebihan dan kelihatan tidak ada yang berdaya untuk melakukan koreksi. Dan menurut saya ini berbahaya gitu loh. Apalagi kalau reaksi-reaksinya itu sudah ya seperti bercanda gitu. Itu kan pertanda bahwa memang tidak ada lagi saluran, tidak ada lagi channel. Salam 5,6 triliun kan begitu kan? Iya. Iya betul. Jadi gitu. Uang 5,6 triliun itu dianggap seperti main-main saja, padahal uang yang besar sekali kan, hampir sama dengan penyelamatan Bank Senturi yang 6,7 triliun itu kan. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi Engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, Kau diselamatkan, oh, dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Bisa menenggelamkan, maka jadilah